Ini dilakukan pada pasien yang mengalami permasalahan pernafasan atau gangguan pernafasan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini bakteri pada pasien apa biasanya? TBC. Sputum adalah sekresi mukus dari paru, bronkus, dan trakea. Sputum harus dibedakan dengan saliva yang merupakan cairan jernih yang disekresikan oleh kelenjar ludah di dalam mulut. Ya. Jadi pas ngambil sputum jangan keliru ludahnya saja yang diambil. Nah, beda kalau ludah kan putih. Ya. Kalau sputum kan berwarna kuning. Nah, makanya cara batuknya harus benar supaya yang keluar adalah sputum bukan ludah. Jelas ya? Jelas. Tujuannya adalah yang pertama untuk kultur dan sensitivitas guna identifikasi mikroorganisme yang spesifik dan sensitivitasnya terhadap obat. Ya, jadi tujuan yang pertama untuk identifikasi bakterinya apa. Kemudian biasanya pasien yang batuk lama tidak sembuh-sembuh pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan sputum. Kemudian juga identifikasi sensitivitasnya terhadap obat ya, supaya karena pada pasien-pasien yang dia batuk lama atau ada infeksi maka dia harus dapat antibiotik. Nah, sehingga ini adalah salah satu pemeriksaan sputum untuk identifikasi jenis bakterinya dan sensitivitasnya. Yang kedua, histologi untuk identifikasi asal, struktur, fungsi, dan patologi selnya. Kemudian untuk bakteri tahan asam atau BTA, Mycobacterium tuberculosis itu termasuk dalam kategori BTA atau bakteri tahan asam. Nah, khusus untuk bakteri tuberculosis itu pengambilannya harus 3 kali berturut-turut ya, bisa 2 hari ya, nggak harus 3 hari. Jadi 2 hari berturut-turut. Namanya sputum SPS, silakan ditambahkan di situ. Jadi nanti kalau misalnya kalian dengar istilah sputum SPS, bisa SPS. SPS itu yang pertama adalah suatu, kemudian P-nya itu pagi, yang ketiga juga suatu. Jadi suatu, pagi, suatu. Sudah selesai nulisnya? Nah, suatu yang pertama itu maksudnya begini. Nah, ketika pasien itu pertama kali datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, nah, kita kasih sputum pot ini. Nah, kemudian pasien disuruh membatukkan atau ludahnya di sini ya, disuruh batuk, kemudian ludahnya kita tampung di sputum pot. Nah, itu namanya sputum suatu yang pertama. Nah, kemudian pasien pulang kita bawakan, misalnya hari ini hari Kamis pasien datang ke puskesmas, nah, kita suruh periksa dahaknya ya, itu suatu yang pertama. Kemudian pasien pulang kita bawakan satu pot sputum pot. Nah, di rumah pas hari Jumat pagi ketika pasien bangun tidur sebelum dia makan, minum atau gosok gigi, dia suruh mengeluarkan sputumnya lagi ya, di dalam pot yang kita berikan tadi. Nah, itu namanya sputum pagi. Nah, kemudian pasien ke puskesmas lagi, balik lagi ke puskesmas untuk menghasilkan sputum pagi. Jelas ya? Nah, dan saat itu kita periksa lagi sputum yang terakhir, yaitu yang suatu. Bisa dipahami? Bisa. Ada 3 sputum ya. Nanti kemudian diperiksa. Kalau misalnya 2 positif, nah berarti dia positif TBC. Kemudian cara pemeriksaannya yang kita persiapkan adalah kita pakai tisu atau lap, ya. Kemudian bengkok dan juga sputum pot. Caranya kita memperkenalkan, saya lewati ya yang ini ya, jadi kita memperkenalkan diri dulu ke pasien, privasi ruangan, kemudian kita baca perkenalkan pasien ya, jelaskan tujuan bahwa kita mau melakukan pemeriksaan dahak atau sputum, tujuannya untuk mengetahui apakah pasien ada infeksi atau tidak. Kemudian kita cuci tangan dan pakai masker, handscoonnya bersih apa steril? Bersih. Dan juga pakai masker. Jadi maskernya kalian pakai sebelum ke pasien. Kenapa kok pakai masker? Virus. Karena untuk pemeriksaan
sputum kan berarti pasiennya kita curigai adanya infeksi. Ya, jadi kita harus pakai masker. Ya. Jadi kalian sebelum ke pasien sudah pakai masker, kemudian hasilnya dipakai di sana. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian caranya yang nomor 7 itu kalau misalnya mulutnya pasien kotor, kita bersihkan dulu. Ya. Apakah boleh pasiennya disuruh kumur pakai obat kumur? Tidak usah ya. Kenapa? Karena nanti bakterinya malah mati. Ya. Jadi cukup dibersihkan saja. Misalnya pasiennya mau minum juga boleh, kita suruh minum air hangat ya supaya nanti mudah untuk membatukkan. Nah setelah itu kita ajari pasiennya batuk. Nah pasiennya suruh cara batuknya supaya nanti bisa batuk dengan kuat dan mengeluarkan sputumnya banyak. Caranya pasien suruh tarik nafas dalam dulu ya. Tarik nafas dalam, dibuang. Terus yang kedua, nafas dalam yang kedua, tarik nafas, ditahan sebentar ya, bisa ditahan 3 detik, kemudian langsung dibatukkan dengan kuat. Nah, jadi contohnya gini. Tahan ya. Batukkannya langsung kuat, jangan ubuk-ubuk. Jadi yang batuk yang mengeluarkan sekali batuk tapi langsung keser. Jelas ya? Jelas. Kamu sputumnya kita taruh di sini. Apakah ini perlu dikasih cairan? Tidak. Kok tidak? Tidak membunuh bakteri. Nanti kalau dikasih cairan bakterinya Mati. Beda dengan yang fisioterapi dada pas semester Pertama. Yang fisioterapi dada dulu ketika ngajari batuk efektif di sputum potnya dikasih Risol. karena kan sputumnya mau dibuang. Yeah. Tapi kalau ini kan sputumnya untuk pemeriksaan, jadi botolnya ini jangan dikasih apa-apa. Apa-apa. Jelas ya? Jelas. Sudah selesai, kemudian kita rapikan pasien ya, bersihkan mulutnya dengan tisu. Nah, kemudian ini juga kita bersihkan. Nah, bisa jadi kan di bibirnya ini mungkin ada bercak ludahnya apa ya, kita bersihkan dengan tisu. Ya. Kemudian kita tutup. Ya. Nah, kita bersihkan. Nah, kemudian di sini dilabeli nama pasien, nomor registernya. Nomor register itu harus ada ya, karena kadang pasien itu ada yang namanya sama. Tapi yang membedakan adalah nomor Registrasi. Jadi nomor register. Kalau misalnya pasien itu dirawat di ruangan bisa ditambahkan ruangannya di mana ya, ruangan bednya ya. Kemudian tanggal pemeriksaan dan tampil pemeriksaannya, misalnya apa namanya pemeriksaan sputum pasien apa tanggal harus jelas. Sampai sini jelas? Jelas. Setelah tadi pemeriksaan selesai, kita rapikan pasien, kemudian kita tawarkan pasien obat kumur ya. Setelah batuk kan biasanya rasanya tidak enak ya, jadi kita tawarkan apakah pasiennya mau berkumur setelah dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian kita membereskan alat-alat dan merapikan kembali. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan? Belum. Ya. Perawat adalah identitas kliennya, jam dan tanggal pengambilan sampel, kemudian keadaan sputumnya, gulanya, warna, bau, konsistensi, ya, dan juga adanya bentuk darah atau hemoptosis, ya, adanya darah dalam sputum atau hemoptosis.